Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik Anda semuanya, langsung saja kita masuk di pembelajaran tahsinul qiraah lanjutan di surah Al-Alaq. Di surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini kita bagi menjadi dua. Bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian bagian yang kedua ayat 11 sampai ayat 19. Untuk pertemuan ini kita akan membacakan atau mempelajari tahsin, mempraktekkan tahsin ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Jadi perhatikan bentuk mulut, perhatikan suaranya, dilatih semaksimal mungkin, semirip mungkin. Ya. Baik. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Di ayat pertama ini penekanannya adalah di qalqalah atau pantulan. Iqa, pantulan kecil. Iqra, kenapa disebut pantulan kecil? Karena dia berada di tengah. Qafnya sukun di tengah kata atau di tengah ayat. Iqra, ya. Maka disebut pantulan kecil. Kemudian khalaq itu pantulan sedang, ya, karena dia berada di akhir ayat, ya, sehingga dia lebih jelas daripada pantulan yang kecil tadi. Iqra, ya, karena ada kata-kata atau ada ayat setelahnya sehingga dia agak tertutup pantulannya. Sedangkan yang khalaq dia nampak lebih jelas karena dia berada di akhir. Tidak ada lagi ayat atau tidak ada lagi huruf setelahnya. Maka itu dia dibagi atau dibedakan antara pantulan kecil dan pantulan sedang. Ya. Masih ingat cara membaca Iqra? Cara membaca pantulan. Ya, pantulan itu arahkan suaranya ke baris atas huruf yang sukun itu. Apa huruf yang sukun di sini adalah huruf qaf. Huruf qaf kalau kita bacakan ko, arahkannya ke o. Maka arahkan pantulannya ke o, bukan ke e, bukan ikra, bukan ikra, tapi iqa. Iqra khalaq. Iqra khalaq, ya. Itu dilatih. Kemudian diperhatikan di sini ada huruf-huruf tebal, ya, huruf-huruf tebal yang mesti kita tebalkan. Ya. Yang pertama adalah huruf ro. Ya, ro kita baca tebal. Kenapa dibaca tebal? Ro, bukan ro biasa, bukan ro, tapi ro. Ada sifat tebal di situ, ya. Iqra. Kemudian rabbika. Ya. Kemudian yang tebal juga adalah kha. Khalaq. Kha bukan khalaq. Kha bukan kha tapi kha. Khalaq, ya, ditebalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian di ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Kha tebal karena dia huruf tebal. Kha tebalkan. Qa juga ditebalkan. Khalaqa. Qal in, tipiskan dengungnya. Bukan in, ya, ditipiskan. Sana, ya,
panjangnya 2 harokat saja, jangan berlebih. Bukan insana, 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 ya, cukup 2 harokat. Ya, itu cara melatihnya sudah ada di pembelajaran kita sebelum-sebelumnya. Kemudian min alaq, min alaq, min ke ain tidak dengung ya. Kalau di Quran Timur Tengah ditandai dengan nunnya berbaris sukun atau nunnya mati. Min alaq, min alaq. Jelaskan ainnya kemudian pantulkan qaf. Laq. Selanjutnya di ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, yaitu sudah kita bahas di ayat 1. Kemudian wa rabbu, ra-nya tebal. Rabbu ditekan karena bertasydid, ba-nya bertasydid. Kemudian akram. Ya, ini huruf kaf yang sukun, maka dijelaskan kafnya. Berikan sedikit angin, ditekan dulu ak, baru keluarkan anginnya. Ak, ya, akram, ya, ro-nya tebal. Kemudian ayat selanjutnya di ayat 4. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi, ya, ujung lidah. Kemudian alla ditekan, ainnya jelaskan, lamnya ditekan. Alla. Ma bil qalam. Ko tebalkan, lam ya. Lam ini mim kasih sedikit dengung ya. Jangan banyak sekali tapi sedikit aja. Qalam. Itu adalah sifat dari huruf mim, dia tidak bisa lepas dari dengung. Jangan kita putus, bukan qalam, tapi qalam. Ya, ada sedikit dengungnya di situ. Itu adalah sifat lazimah atau sifat yang memang harus ada di dalam huruf mim, apapun keadaannya. Ya, kemudian kita lanjutkan di ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Alla ditekan, ada tasydid, ainnya jelaskan, bukan alla, tapi alla. Kemudian insa yang sudah kita bahas tadi. Ma lam ya'lam. Nah, ini sudah juga kita bahas. Mimnya dibaca tidak dengung. Kenapa? Apa tandanya kalau di Quran Timur Tengah mim tidak dibaca dengung? Mimnya berbaris sukun ya, atau berbaris mati di atasnya. Ada tandanya. Tapi kalau mimnya kosong, mimnya tidak ada tanda di atasnya, maka mimnya didengungkan. Ya. Kemudian kita lanjut di ayat 6. Kalla innal insana la yatgha. Ya, kalla ditekan lamnya, kemudian panjangkan la-nya 4 harokat. Ya, masih ingat ya pembahasan mat 4 harokat. Kenapa disebut mat 4 harokat? Karena ada mat alif di la, kemudian setelah mat alif itu ada hamzah i. Kallai, ya, maka la-nya dibaca panjang 4 harakat. Nah, itu nanti dilatih ditakar, cara menakar panjang 4 harakat. Ya, kemudian inna, ini yang paling harus diingatkan. Ya, ini kenapa harus paling diingatkan? Karena sering sekali ya Ustadz mendengarkan Ananda ketika setoran itu kurang dengungnya atau kurang ditahan nunnya, nun yang bertasydid. Inna, ya ditahan, jangan langsung inna, tapi inna, ya agak dilamakan, ditahan. Kemudian la yatgha, ya ini kita menjumpai pantulan to.
Ya, arahkan ke baris atas huruf tersebut. Apa baris atasnya? To. Maka arahkan ke to. La yaltagha. La yaltagha. Bukan la yaltagha. Ya. Bukan la yalte. Bukan te. Tapi to. Ya. Tebalkan hurufnya. La yaltagha. Ya. Kemudian ro. Ya. Ro. Bukan ko. Bukan ra. Tapi ro. Ya. Ditebalkan juga. Selanjutnya di ayat 7. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, ini ro-nya ditekan. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau Anda masih ingat di pembelajaran kita sebelumnya, nun yang tak berbaris itu tandanya apa? Dengung kan? Nah, di sini nunnya tidak bertanda atau tidak ada tanda apa-apa di atasnya, kosong. Itu kalau pembahasan kita sebelumnya adalah nun dengung, betul? Iya, dia kecuali nun bertemu dengan lam atau ro, lam atau ro, nun bertemu dengan lam atau ro, maka dia tidak didengungkan, tidak ditahan. Dia langsung masuk ke huruf ro tanpa dengung. Ar-ro, bukan ar-ro, ya, tidak didengungkan, tidak ditahan. Paham ya anak-anak ya? Ro-nya tebal. Jadi a ke ro langsung tebal. Ar-ro. Ar-ro-ahustaghna. Ya. Ini juga yang harus dilatih. Hus tarik. Hu monyong tarik. Ini. Hus ya. Taghna. Ta-nya jangan terpengaruh ro. Jangan toghna. Bukan hustaghna. Tapi ar-ra'ahus ta tetap ta tipis. Ro baru tebal. Alirkan suara ro-nya. Bukan taro. Tapi ngalir. Ya. Kemudian na panjang 2 harokat saja. Kecuali kalau disambung. Kenapa disambung itu berbeda? Kalau disambung dia setelah mat itu ada hamzah i di ayat 8-nya. Ya, nanti kita akan bahas ayat 8. Makanya di Quran Timur Tengah itu dikasih tanda, ada tanda panjang 4-nya. Ya, ada tanda apa ini? Bendera ya. Nah, kalau kita lihat biasanya kalau kayak gitu kan tandanya panjang. Lebih dari 2 harokat. Maka itu gunanya kalau disambung. Kalau dia berhenti di situ, maka cukup 2 harokat saja. Teuna. Ya, bukan teuna. Loh, kok dibaca panjang? Kan itu ada tanda bendera, bukan? Itu gunanya tanda bendera itu kalau untuk bersambung dengan ayat setelahnya. Jadi kalau kita berhenti di situ, maka harus dibaca 2. Tapi kalau kita sambung dengan ayat 8, maka dibaca 4. Contoh. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruja'a. Ya. Tapi kalau berhenti kita potong, ya terpisah, maka dia cukup dengan 2 harokat saja. Ar-ra'ahu istaghna. Ya. Kita lanjutkan di ayat 8. Inna ila rabbika ruja'a. Inna, lagi-lagi saya ingatkan untuk didengungkan. Nun yang bertasydid ditahan, didengungkan. Kemudian ro ditebalkan, ru juga ditebalkan, ruja'a. Ini pantulan. Kita lagi jumpa lagi pantulan ruja. Ya, bukan ruje. Ruje, je, tapi ja, ruja, ya, arahkan bukan di berbaris atas ya, tapi arah pantulannya berbaris atas, arahnya itu ke baris atas, ja, ruja, bukan ruje, ya. Kemudian a panjangnya 2 harokat saja. Jelaskan ainnya.
Kemudian ayat 9. Ara'aital ladzi yanha. Aro, jelaskan ro-nya, bedakan ya ro dengan ra ya. Aro, hati-hati nih, jangan sampai kita baca ra ya. Aro ditebalkan, kemudian talladzi, jelaskan ladzi-nya, yanha, yanha ya, dibaca jelas nunnya. Yanha, hanya juga dibaca besar ya. Ha. Terakhir ayat 10. Abadan idza shalla. Aba. Pantulan juga kita jumpa huruf ba, pantulan ya. Aba. Arahkan ke baris atas. Aba. Bukan ab ya. Abadan idza shalla. Ya, demikian praktek tahsin kita hari ini dari ayat 1 sampai ayat 10. Coba kita sama-sama membaca dari ayat 1 sampai ayat 10. Ya, mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya, demikian praktik tahsin kita hari ini. Silakan Anda latihan. Insyaallah kita akan setoran besok. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.